Dan dua hal kata Nabi SAW tidak akan berkumpul dalam hati seorang mukmin, yaitu iman yang sempurna dan sifat kikir. Dalam riwayat lain, dalam riwayat An-Nasai dikatakan al-imanu wal hasad, iman dan rasa dengki. Berarti kalau Bapak Ibu mau tahu tolak ukur imannya sudah bagus atau tidak, cek apakah masih ada sifat pelitnya. Kalau masih pelit berarti belum sempurna imannya. Nah iya, kalau masih suka iri sama orang berarti belum sempurna imannya. Itu Nabi yang bilang, karena tidak akan bersatu dalam hati seorang mukmin yang imannya sempurna, iman dan pelit, iman dan iri, tidak mungkin. Terlintas iya, tapi kalau orang jadikan itu biasa, setan botolnya, tapi kita tepis. Cuma kalau kita iakan, memang kita pelit ya, maka berarti itu sudah tidak bisa dijadikan tolak ukur imannya baik. Iman baik itu seperti Nabi SAW contohkan ya, puncak kedermawanan, puncak kesempurnaan iman adalah kedermawanan seseorang. Kalau Anda suka bersedekah, berbagi, dan itu pun ada level-levelnya. Kalau Bapak Ibu memberi kapan diminta, itu level paling rendah dalam sedekah. Paling rendah. Saya ulangi lagi ya, ada orang miskin datang minta, Bu, Pak, bantu saya, lalu Anda kasih, itu level terendahnya. Level di atasnya dalam sedekah yang termasuk sifat kedermawanan yang menyempurnakan iman seseorang adalah dia memberi tanpa diminta. Jadi memang kita keluar nyari orang miskin, siapa saja kasih. Karena sedekah ini mau orang kaya orang miskin boleh kita kasih. Contoh orang tua kita kaya raya, boleh nggak saya tetap belikan mobil orang tua saya? Boleh. Belikan baju baru, belikan kosmetika kalau ibunya misalnya mau belikan parfum, boleh saja. Padahal mereka orang mampu. Nah ini level sedekah di atasnya. Jadi dia suka memberi tanpa diminta. Ini orang dermawan. Ada level di atasnya lagi. Ya, level di atasnya adalah tidak pernah menolak siapapun yang minta. Ini berat, tapi memang ini level tertinggi. Makanya dikatakan oleh Jabir radhiyallahu anhu, Nabi SAW itu salah satu sifatnya kedermawanannya tidak pernah menolak siapa yang minta. Nabi gak pernah nolak. Mau orang itu bohong kah, jujur kah, pokoknya minta kasih. Karena semuanya dinilai oleh Allah tergantung niatnya. Innamal a'malu binniyat. Pernah saya jelaskan di majelis kita ini. Kalau di masjid ini ada orang datang Bapak Ibu sekalian bawa proposal masjid. Ini proposal masjid di Jawa Tengah. 100 juta Bapak Ibu nyumbang. Lalu kita semua prihatin, kita sumbang 100 juta. Sebulan kemudian kita tahu dia bohong. Rugikah kita? Tidak. Secara keimanan gak rugi, karena innamal a'malu binniyat. Sudah, niat kita mau bangun masjid Allah catat, niat dia menipu Allah hukum, clear. Maka tidak perlu kita menilai lagi orang miskin, ini benar gak sih, anak pinjaman gak sih, oh dia masih sehat. Sehat itu bukan jadi tolak ukur. Banyak sarjana jualan kaki lima di pinggir jalan, gak dapat kerjaan. Banyak ibu-ibu yang melamar jadi pembantu rumah tangga tidak diterima, banyak. Sekarang dia butuh, gitu kan. Sederhanakan Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya kondisi orang-orang yang mengemis itu seperti kita misalnya ekonominya, kita udah kerja, udah di rumah, kita mau mengemis. Nah normalnya manusia begitu, tidak mau mengemis sebenarnya, kecuali orang yang rusak jiwanya. Selama dia masih minta berarti dia butuh. Puncak kedermawanan memberi semua orang yang minta. Makanya dalam sebuah riwayat Nabi SAW pernah kedatangan orang, baru beliau dapat dari sahabat dikasih hadiah banyak sekali kurma yang baru panen, ranum sekali, berkeranjang-keranjang. Lalu ada orang miskin datang minta, ya Rasulullah minta. Nabi bukan ambil sekilo berapa butir kasih, sekeranjang kasih, nggak perhitungan sampai habis. Nabi sendiri belum makan satu butir pun, ternyata masih ada orang yang minta. Maka Nabi SAW diam. Umar bin Khattab melihat ada perubahan raut wajah Nabi. Nabi kayak sedih karena nggak bisa bantu orang ini gitu. Lalu Umar memberikan saran sebagai mertua dan sahabatnya. Umar mengatakan, ya Rasulullah, Allah tidak bebankan Anda di atas kemampuan Anda. Anda udah bantu tadi semua, ini sudah habis, masa mau dipaksa? Nabi tetap diam aja. Di sebelah Umar ada Ali, sepupu Nabi dan anak mantu Nabi. Dia bilang, ya Rasulullah, dia hampir korek kantong, dia lihat ada 3 dirham uang, sedikit sekali. Dia bilang, ya Rasulullah, ini yang masih ada sisa di kantong saya, silakan Anda keluarkan. Nabi senyum luar biasa, lalu gembira, dan beliau mengatakan, bihaza umirtu, begini saya diperintahkan. Diambil itu kan dikasih orang itu. Bapak Ibu sekalian, kunci kekayaan bukan investasi dengan manusia. Percaya sama saya. Kunci kekayaan adalah investasi di jalan Allah. Mau cari investasi yang terbaik bukan di Tamrin, perusahaan-perusahaan besar itu. Cari orang miskin di tanah Anda bantu mereka, itu investasi terbaik. Allah balas. Makin sering kita berbagi, makin besar pintu rezeki. Itu penting ya. Makanya kita harus paham teman-teman sekalian, iman seseorang adalah kalau seseorang tidak ada lagi dalam hatinya sifat perhitungan, pelit.
Ya, dia sudah selalu memberi. Nah, seperti itulah.